Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai dalam ibadah mesbah doa pagi kita. Mari saudara, kita boleh bangun rohani kita terus mencari wajahnya, senangkan hati Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Karena kita percaya bahwa hanya kekuatan dari Tuhan Yesus kita boleh mendapatkan kemenangan dan kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalani hidup hari ini. Karena kita percaya hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan. Baik saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam mesbah doa pagi. Merupakan Tuhan sukacita buat kami kalau kami boleh ada pagi hari ini, bangun pagi dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan telah melewati, Tuhan kami boleh melewati sepanjang malam, kami beristirahat. Pagi hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan dari hal yang kecil Engkau perhatikan kami, memelihara hidup kami, kami percaya apapun yang menjadi kebutuhan kami, pergumulan kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami pada kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami akan siap memuji menyembah Engkau. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah mesbah doa pagi, mencuri hati pikiran kami pada hari ini. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji, menyembah Engkau bersama dengan anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kita nyanyikan bersama dengan segenap hati. Yesus indah dalam hidup, ya Tuhan, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidup, amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwa, amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, amin Tuhan. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hati kami yang hancur, yang berbeban berat. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau melawat kami, menjamah kami. Sungai yang tak pernah kering, amin. Kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh, amin Tuhan. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan hidup yang baru di dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Kami hari ini hidup karena semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kau berikan nafas hidup yang baru bagi kami. Kau berikan sukacita menghadapi hidup yang Kau beri hari ini. Kami percaya Tuhan, dia semakin kami lebih mengenal
andalkan, ku percaya akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Ya Yesus, haleluya, Bapa Engkau baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari hidup kami dalam dunia ini Tuhan. Semakin hari hidup kami biarlah menuju pada Tuhan, pertobatan, perubahan hidup ya Bapa. Semakin kami boleh Tuhan mengenal Kau lebih dalam lagi, supaya hidup kami Tuhan hanya kami andalkan hidup ini hanya di dalam kekuatan nama Yesus, sehingga kami tidak mengandalkan apapun dan kami tidak perlu bersedih hati Tuhan dalam kehidupan ini, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengasihi-Mu, Engkau pasti semakin menyertai hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mendekatkan diri padamu, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan, sukacita yang tidak kami dapati dalam dunia ini, hanya kami dapatkan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya pasti ada kekuatan, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada mujizat pasti terjadi ketika kami belajar terus mengenal Engkau dan menghidupi segala kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh semakin dalam pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah dan siap memuji menyembah Engkau. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu. Kau Bapa yang mengasihi-Mu, Kau Bapa yang mengasihi-Ku, yang mengasihi-Ku ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku ya Bapa, kami percaya padamu. Hati yang baru Kau berikan, amin, untuk dapat melihat segala rencana-Mu dalam hidup kami. Biar semakin lebih mengenal-Mu, semakin baik Tuhan Yesus. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada ya Tuhan, ada di setiap jalanku. Kami tak takut Tuhan, sebab Kau menyertai kami. Piku haus dan lapar akan Engkau, Kau Bapa yang mengasihiku. Biarlah kami boleh semakin lebih dalam lagi padamu, Bapa yang mengasihi ya Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, amin Tuhan. Hati yang baru Kau berikan ya Tuhan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi kami. Biar kami boleh semakin dalam lagi berjalan bersama-Mu, amin Tuhan. Waspada di setiap jalanku, amin Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami, sebab itu kami mau mencari-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Segalanya lebih dalam mengenal-Mu, lebih dalam lagi di dalam hidup. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu menjadi bagian hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang dalam hidup kami, yang ku pandang dalam hidupku hanya Kau selama hidup, amin ya Tuhan. Mengasihi
menjadi bagian kami. Semakin kami lebih dekat mengenal-Mu, semakin lebih dalam kebenaran kekuatan-Mu ya Tuhan. Itu bagianku, biar ku pandang dalam hidup ini hanya Kau Tuhan yang ku pandang. Firman-Mu semakin kami mau lebih dalam mengenal-Mu, mengasihi-Mu, melakukan kehendak-Mu. Amin Tuhan, amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Amin Tuhan. Bapa dan Rajaku. Amin Tuhan. Inilah Tuhan pujian kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan buat hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Semakin kami mengasihi Tuhan, semakin kami mengenal Kau. Di dalam nama Yesus kami mau alaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, yang terambil dalam kitab Hosea. Kita akan membaca kitab Hosea, ya, kitab Nabi Hosea. Kita akan membaca di sini, ya, Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Temanya adalah bagaimana mengenal Allah dengan benar, ya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Kita akan membaca di sini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, ya. Nah saudara, firman Tuhan menegur bangsa Israel, saudara, melalui Nabi Hosea, ya. Melalui Nabi Hosea mereka tidak setia, mereka tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah, ya. Kita baca di ayat yang pertama, ya. Dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini, ya. Nah saudara, inilah yang Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, ya, bangsa Israel melalui Nabi Hosea. Dikatakan mereka adalah bangsa yang tidak setia, ya, karena bangsa itu menyembah berhala, menduakan Tuhan, ya, membelakangi Tuhan, ya. Nah saudara, kemudian dikatakan akibatnya mereka tidak ada kasih, ya. Saudara, kasih semakin dingin, ya, karena mereka egois, mementingkan diri sendiri, menyembah berhala, ya. Kemudian dikatakan mereka tidak setia, mereka, ya, dikatakan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah, ya. Nah saudara, orang yang tidak mengenal akan Tuhan akan berakibat, ya saudara, ia akan berbuat dosa, ya. Karena apa? Saudara, orang yang mengenal Tuhan pasti hidupnya itu akan seperti Tuhan yang dia sembah, ya. Ya, saudara, sebaliknya orang yang tidak mengenal akan Tuhan, ya, pasti karakternya buruk, ya.
saudara, karena apa? Mereka menolak akan pengenalan Tuhan, ya. Coba perhatikan orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ya, saudara, mereka akan hidup semau mereka hidup dalam dosa, ya. Nah, saudara, di sini disebutkan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak suka bergaul intim dengan Tuhan, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, ya, apa yang mereka lakukan, saudara, inilah ciri orang yang tidak mengenal akan Tuhan, ya. Di sini dikatakan ayat yang kedua, hanya mengutuk, ya, hanya berbohong, ya. Dia mengutuk, dia berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah, ya. Nah, inilah tanda kehidupan akhir zaman, kasih semakin dingin, kemudian yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, ya. Dikatakan mereka berbuat zina, ya, melakukan kekerasan, mencuri, berbohong, ya. Inilah setiap dosa orang-orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Orang-orang yang menolak untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, ya. Akibatnya bahwa mereka itu hidup dalam dosa, ya. Bukan bertambah baik karakter mereka, tetapi bertambah buruk, ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan mereka menolak pengenalan akan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 19, ya. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita akan membaca di sini, ya, Efesus 4 ayat yang ke-17 dan yang ke-18, ya. Saya akan bacakan, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Saudara, orang yang tidak mengenal Allah, firman Tuhan katakan kepekaan rohaninya tumpul, ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada berbagai hawa nafsu, firman Tuhan katakan, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Inilah akibat orang-orang yang menolak akan Tuhan, ya. Orang-orang yang menolak pengenalan akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, ya. Saudara, ya, semakin hari mereka akan hidup di dalam dosa, ya, oleh karena hati yang tidak takut akan Tuhan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ya, saudara, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar, ya? Yang pertama tadi, ya, saudara, sudah saya sebutkan, harus ada hati yang takut akan Tuhan, ya. Nah, saudara, hati yang takut akan Tuhan itu menjauhkan kita daripada segala kejahatan, ya. Saudara, dalam Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan, di Yesaya 11 ayat yang kedua kita akan membaca di sini, ya. Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, ya. Roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan, ya. Nah, saudara, keduanya ini bergandengan karena orang-orang yang mengenal akan Tuhan pasti hidupnya memiliki hati yang takut Tuhan.
Orang yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, pasti hidupnya saudara takut akan Tuhan, ya. Dan takut akan Tuhan itu menjauhkan kita dari segala kejahatan, ya. Saudara, rohani kita tidak tumpul lagi, ya. Rohani kita, kepekaan rohani kita, saudara, itu boleh peka, ya, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan di hadapan Dia, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Takut akan Tuhan itu menjauhi kita dari segala kejahatan, ya. Orang yang mengenal Tuhan pasti hatinya takut akan Tuhan, ya. Orang yang hatinya takut akan Tuhan pasti seorang yang mengenal Tuhan, pasti seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, biarlah hati yang takut akan Tuhan itu ada dalam diri kita, sehingga saudara dan saya terhindar dari segala macam perbuatan dosa, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya. Kemudian kita akan kembali di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Kita akan membaca kembali, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, ya. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat mengenal Allah dengan benar? Biarlah kita, saudara, yang kedua adalah saudara, kita mendengarkan pengajaran akan firman Tuhan, ya. Orang yang menolak mengenal Tuhan, mereka juga menolak pengajaran akan firman Tuhan, ya. Saudara, mereka tidak suka mendengarkan firman Tuhan, ya. Saudara, tetapi sebaliknya saudara dan saya, ya, biarlah kita boleh suka mendengar firman Tuhan, karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Saudara, firman itu menuntun hidup saudara dan saya dalam kebenaran, ya. Dan firman Tuhan itu mengingatkan kita akan setiap kesalahan kita. Firman Tuhan itu yang memperbaiki kelakuan saudara dan saya. Lewat firman Tuhan itu kita lebih mengenal akan Tuhan, ya. Nah, saudara, Yesuslah firman Tuhan, ya. Saudara, melalui Yesus kita mengenal akan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Pengenalan akan Tuhan dapat kita jumpai, ya, miliki apabila kita mengenal Yesus Tuhan kita secara pribadi, ya. Saudara, bagaimana kita dapat mengenal Yesus secara pribadi? Di dalam firman-Nya, ya. Kita dapat mendengar firman-Nya, dan saudara, kita merenungkan firman-Nya, ya. Lewat persekutuan yang intim kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal akan Tuhan, mengenal akan kasih-Nya, mengenal akan kehendak-Nya dalam hidup kita, ya. Apa yang berkenan di hadapan Dia dan apa yang tidak berkenan di hadapan-Nya, saudara, sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita seperti Raja Daud, ya, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku rindu akan Tuhan, ya. Biarlah setiap hari kita boleh merindukan akan Tuhan, semakin kita datang kepada Yesus Tuhan kita pribadi yang agung dan mulia, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia, ya. Dan kita boleh siap masuk dalam kerajaan-Nya, bertemu dengan Tuhan, ya, di dalam kerajaan kekal abadi, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, milikilah kerinduan untuk selalu mencari akan Tuhan, ya. Kita jadikan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami untuk mengenal akan Tuhan, mengenal akan pribadi-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin mengetahui, mengenal akan kasih-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami diubah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila hati yang selalu rindu datang mencari akan Tuhan, itu ada dalam batin kami. Kami rindu mengenal akan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu setiap hari. Kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga lewat pengenalan itu hati kami, Tuhan, memiliki kepekaan rohani, sehingga kami menjauhi dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang hati kami mungkin masih setengah hati untuk mengenal akan Tuhan, masih duniawi Tuhan. Ampuni kami. Biarlah kami bawa hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin meninggalkan percintaan kami akan dunia ini. Sebaliknya, biarlah kami semakin mengarahkan hati kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mengalami pergumulan Tuhan, baik dalam masalah rumah tangga, hubungan suami istri, baik hubungan antara orang tua dengan anak ya Tuhan, hubungan antara menantu dengan mertuanya. Tuhan yang pulihkan ya Tuhan. Biar kasih Tuhan Yesus itu boleh Tuhan tercurah dalam kehidupan keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh dipulihkan. Dan biarlah hati yang penuh pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kami, kami pun juga mengampuni. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, usaha ya Tuhan, studi, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan buka jalan yang terbaik menurut Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar, biarlah kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
yang mengalami sakit Tuhan, baik di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa, tambahkan iman percaya kami kepadamu. Oh, bangkitkan iman kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, dari segala ketakutan, dari segala keputusasaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga kami menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk mengulurkan tangan-Mu, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga hidup kami boleh berdampak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan inilah yang menjadi doa kami, berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat pemimpin negara kami, baik Presiden Jokowi maupun para wakil presiden maupun para menteri yang membantunya. Demikianlah juga kami berdoa bagi seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, hikmat daripada-Mu menyertai, sehingga bangsa ini tetap bersatu. Bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami akhiri mesbah doa pagi ini dengan menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kepada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Saudara diberkati, saudara bisa share kepada teman-teman saudara yang lain, sehingga ini boleh menjadi berkat ya, dan nyatakan kesaksian saudara di media sosial ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.